Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. Dan sekarang waktunya gua ngomongin film yang gua sebenarnya tidak banyak berekspektasi, tapi terbawa hype juga karena di luar sana penerimaan film ini oke banget. Dan akhirnya gua bisa merasakan langsung, membuktikan langsung kebenaran hype tersebut ya, bahwa filmnya memang benar-benar oke banget. Bisa dibilang ini adalah salah satu film favorit gua tahun ini kayaknya. Terbaik malah, udahlah. Terbaik aja, salah satu terbaik buat gue ini tahun ini so far. Apalagi kalau bukan Project Hail Mary. Ini adalah salah satu film lebaran yang benar-benar kemarin banyak dibicarakan dan diributkan para sinepil. Dan akhirnya gue bisa nonton karena kebenaran aja gue lagi ada di tempat yang memutar film itu ya. Jadi buat yang belum tahu, film ini emang belum tayang di Indonesia. Baru tayangnya nanti tanggal 8 April kalau gak salah. Jadi minggu depan kali ya. Jadi ketika video ini keluar, minggu depan Project Hail Mary bakal tayang. Ini film diangkat dari bukunya Andy Weir ya. Andy Weir itu BTW yang nulis The Martian juga gitu, yang dulu dibikin film juga sama Ridley Scott dan dibintangi oleh Matt Damon. Itu juga gue suka gitu. Itu salah satu film science fiction yang fun juga, ringan juga, tapi ya dengan estetika Ridley Scott gitu. Nah, didirectnya sama Phil Lord dan Christopher Miller, yang mungkin kalian bakal tahu mereka itu adalah sutradaranya Spider-Man, Spider-Verse ya. Ini gue nontonnya di IMAX BTW ya, salah satu IMAX di sebuah kota tetangga negara kita tercinta ini gitu ya. BTW IMAX di sini mahal banget guys. Jadi bersyukurlah kalian yang hidup di Indonesia dan ada akses ke IMAX ya. Udah paling bener IMAX di Indonesia bener. Terutama buat gua IMAX Kelapa Gading udah paling bener lah nontonnya di sana. Harganya masih 75.000, masih dapat kualitas yang wow. Kalau di sini layarnya nggak terlalu gede, terus bangkunya nggak terlalu banyak, tapi ya kualitasnya oke juga. Cuman IMAX tidak besar itu seperti bukan IMAX buat gue, jadi kayak studio biasa aja. Karena gue udah kebiasaan nonton di IMAX Kelapa Gading kali ya, yang bener-bener paling besar gitu. Nah nanti gue mau nonton lagi pasti sih kalau udah tayang di Indonesia dan di IMAX Kelapa Gading. Sikat lah pokoknya kalian kalau ada kesempatan nontonin di IMAX, silakan di IMAX. Karena ini DOP-nya juga adalah Greg Fraser ya, DOP-nya Dune guys. Jadi udahlah, Dune, Batman, apalagi lah. Pokoknya udahlah, kalau soal visual udahlah lu menangis, lu bakal menangis kayak gue, nggak bisa berkata-kata, speechless gue. Waktu itu gue nonton sekitar jam 9:30 malam ya, dan banyak banget yang nonton juga gitu. Terus semuanya benar-benar terpaku cuy, anjing, dari awal sampai akhir. Gila, benar-benar ini film fantastis buat gue. Ini fantastis, ini sci-fi yang gue rindu-rindukan gitu. Kayak ngingetin gue sama film-filmnya Steven Spielberg kayak Close Encounter of the Third Kind, kayak gitulah. Jadi kayak model-model film sci-fi yang menegangkan, heartwarming, lucu, semua ada di sini men, semua ada di sini asli. Ceritanya singkatnya adalah ini tentang seorang ilmuwan jenius namanya Ryland Grace ya, yang diperankan sama Ryan Gosling. Dia dihadapkan sama kenyataan kalau dunia akan berakhir ketika ada mikroorganisme yang memakan matahari. Jadi matahari perlahan-lahan padam gitu, udah nggak hangat lagi karena dimakan sama mikroorganisme ini yang dinamakan namanya astrophage ya. Kalau di sini namanya astrophage. Jadi selnya itu merah-merah gitu. Kalau mataharinya padam, otomatis bumi akan dingin, betul sekali. Jadi si Ryan Grace ini ditugaskan untuk mencari cara gitu, solusi gimana caranya menyelamatkan bumi. Menariknya adalah film ini tuh dibuka dengan kondisi si Dr. Ryan Grace udah di luar angkasa. Jadi dia udah ada di sistem tata surya yang lain, bukan di bumi lagi ya. Sistem tata surya bumi itu apa anjir? Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Gua sampai lupa kan. Dia udah ada di sistem tata surya yang lain gitu. Dan dia kayak bangun dari koma dan dia tuh lupa dia tuh lagi ngapain di situ. Nah, jadi ceritanya itu alurnya akan maju mundur gitu, ngeliatin kenapa dia bisa sampai di sana dan apa yang harus dia lakukan di sana untuk menyelamatkan bumi. Menariknya adalah, nah ini yang gue nggak pernah tahu karena gue nggak pernah baca bukunya dan gue nggak pernah lihat trailernya dengan jelas gitu ya. Di perjalanan si Dr. Grace ini tuh mendapat bantuan yang sangat unexpected. Nah itu poin pentingnya film ini tuh. Gila terbaik sih. Ini yang makanya ngingetin gue ke film-film sci-fi-nya Steven Spielberg gitu ya. Dan entah kenapa kebetulan banget Steven Spielberg bakal ngeluarin sci-fi juga tahun ini, Disclosure Day. Anjing, gue jadi kayak bersemangat cuy. Ini tahunnya sci-fi cuy. Nanti akhir tahun ada Dune. Wah udah lengkap sudah men.
tahunnya sci-fi. Dan di sini Ryan Gosling memerankan karakter Dr. Grace juga oke banget sih. Maksudnya ini kayaknya kedua kali ya dia jadi astronot. Maksudnya dia jadi orang yang pergi keluar angkasa. Yang pertama kan First Man ya, bikinannya Damien Chazelle. Terus ini, dan somehow di sini si Ryan Gosling itu dibikin kayak nerdy gitu, orang-orang yang emang kutu buku, pemikir, dan itu masuk banget sih. Dia bisa memerankan karakter dengan baik dan dengan emosi yang bener-bener bikin penonton simpati. Dan itu yang gue rasain gitu, gimana rasanya jadi dia ketika bangun di luar angkasa sendirian dan gak tahu lu harus ngapain. Dan setelah lu tahu harus ngapain, lu nggak tahu gimana caranya pulang. Anjing, itu terbaik. Andy Weir ini kayaknya emang tipikal penulis sci-fi yang suka bikin karakter utamanya nyasar di luar angkasa gitu ya. The Martian soalnya kayak gitu kan, Matt Damon nyampe di Mars terus gimana caranya balik. Dan gue nggak bisa nebak anjing ini akan berakhir seperti apa. Jadi ketika gue nonton tuh ada aja gitu hal-hal yang bikin gue anjing, ada lagi begini, terus aja gitu sampai terakhir. Dan karena itu gue bener-bener terikat banget gitu sama film ini, nggak kerasa sampai akhir tuh karena selalu ada konflik, selalu ada hal menarik, selalu ada kejutan, dan akhirnya ditutup dengan indah pun itu bikin gue jadi kayak wah men, udah lama gue nggak ngerasain pengalaman nonton kayak gini, pengalaman nonton sci-fi lebih tepatnya ya, karena kan belakangan ini film-film sci-fi kita terlalu dark, gritty banget ya. Kalau ini tuh nuansa hopefulnya dapet banget sih. Dan semuanya itu menurut gue makin mantep ketika didukung sama acting udah jelas gitu ya, dan scoring dan visual sih. Kayaknya 3 hal ini adalah faktor terpenting dan terbaik yang bikin film ini jadi makin stands out gitu ya. Scoring sih, aduh gila bagus banget men scoringnya, asli gue nggak habis pikir. Maksudnya scoringnya tuh bukan kayak scoring luar angkasa yang menyeramkan gitu, tapi di satu sisi kayak scoring apa ya, di gereja-gereja gitu, musik-musik gereja, tapi bukan yang kayak Hans Zimmer bikin di Interstellar, nggak kayak gitu. Jadi kayak arah yang berbeda lagi, tapi feelnya kayak gitu gue rasain. Terus selain scoringnya ada soundtracknya di sini yang bener-bener bakal nempel banget, dan itu adalah soundtrack yang menurut gue penempatannya terbaik di film. Kalau di The Martian kan udah pastilah ya soundtracknya tuh David Bowie yang kayak gitu. Nah di sini tanpa diduga lagunya Harry Styles itu cocok banget, Sense of Time ya kalau nggak salah judulnya. Wah itu pas dinyanyiin sama salah satu karakter utamanya yang diperanin sama Sandra Hüller ya, yang jadi ketua peneliti di bumi gitu ya, yang mencari solusi gimana cara nyelamatin bumi. Dia nyanyi itu karaokean sama para timnya gitu sebelum melakukan peluncuran keluar angkasa. Wah gila men, itu dalam banget, apalagi pas liriknya itu di translate. Wah anjing, gila, nggak nyangka gue itu Harry Styles men, lagunya Harry Styles. Kayaknya itu bakal jadi soundtrack wajib film-film sci-fi kedepannya deh. Soalnya itu pas banget asli. Kalau David Bowie mah udah sering lah ya kita dengerin gitu, tapi ini tuh kayak anjing, ini nggak tahu kenapa pas momen adegan si Sandra Hüller itu karaoke, gue langsung kayak mau nangis gue, gila karena momennya itu pas banget. Itu liriknya tuh kayak perpisahan gitu. Di lagunya Harry Styles itu perpisahan antara pasangan ya, tapi di sini tuh kayak lebih dalam lagi, perpisahan sama bumi gitu, perpisahan sama bumi yang sudah sekarat. Wah dalam cuy, penulisannya mantap, solid. Gue suka gimana mereka ngasih tahu hal-hal saintifik tapi tidak rumit, tapi penonton tetap ngerti. Itu menarik banget asli. Gue jadi paham tanpa harus tahu terlalu banyak rumus-rumus dan tetek bengek lainnya. Gue gak butuh waktu lama untuk mencerna gitu. Jadi kayak paruh awal tuh gue udah langsung paham karakter ini tuh maunya gimana dan apa yang dilakukan. Itu tuh gue udah paham. Terus gimana alur maju mundurnya juga ngebantu kita penonton biar tetap engaging gitu ya, biar tetap terikat sama karakternya. Sampai akhirnya nanti plotnya tuh kan kalau maju mundur gitu pasti akan ada sesuatu kan yang dikasih tahu di akhir gitu, yang bener-bener unexpected dan bener nanti ada. Dan itu salah satu yang bikin gue juga kayak oh jadi gini toh. Itu menurut gue storytelling yang menarik gitu, dan ya bagus dipakai di cerita ini gitu. Gue nggak tahu apakah di bukunya dia kayak gini juga secara penceritaan, apakah maju mundur gitu atau linear biasa. Tapi dengan konsep yang non linear maju mundur gini, gue jadi lebih oke, paham kenapa si Dr. Grace yang akhirnya keluar angkasa gitu. Dan kalau ngomongin visual terakhir, wah oke lah, kalau ngomongin visual di luar angkasa mah udah banyak lah ya filmmaker Hollywood terutama gitu, udah tidak usah diragukan lagi. Tapi Christopher Miller sama Phil Lord di sini dia kayak bisa nge-capture visual luar angkasa yang indah. Maksudnya serem ada, tapi tidak selamanya serem gitu diliatin. Kan biasanya gritty ya, pekat hitam gitu. Kalau di sini tuh enggak gitu. Dan efek si mikroorganisme astrophage itu juga yang bikin visualnya itu makin berwarna menurut gua. Nanti adalah momen dimana dia akhirnya bisa deket banget sama si mikroorganisme itu gitu.
terus langitnya berubah jadi bintik-bintik merah. Wah anjing, indah men itu. Jadi gue pas nonton tuh, wah asli gue nggak ada itu yang namanya ngantuk, yang namanya pengen ngemil, nggak ada. Gue diem aja gini pas nonton. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi lah. Ini yang jelas gue bakal nonton lagi sih kalau tayang di Indonesia. Kalau bisa sih gue nobarin kali ya, ini di IMAX Kelapa Gading. Wajib sih ini harus nonton sih kalian di IMAX terbesar. Kalau misalkan kalian ada akses ke IMAX, nonton di IMAX udah. Kalau kalian ada akses ke IMAX Kelapa Gading, udah nonton di IMAX Kelapa Gading udah. Karena gue nonton di sini pun di IMAX di sini ya, di GSC ini udah oke banget. Tapi ini kayaknya pasti bakal lebih nampol kalau gue nonton di IMAX Kelapa Gading. Serius, gue nggak akan spoiler lagi terlalu banyak. Kalau udah tayang filmnya, nonton segera, titik. Nggak usah banyak bacot lah kalian ya. Kalau kalian pengen nyari yang sinema begitu, nonton ini udah langsung. Kalau kalian suka sci-fi terutama, nonton ini. Haram loh kalau nggak sampai nonton ini. Ngomong-ngomong, gue pecinta sci-fi tapi lo nggak nonton ini, kacau anjir. Udah nonton langsung. Kalau mau gue kasih skor 9 dari 10, gue bilangin ini salah satu film terbaik tahun ini, versi gue so far ya, masih bulan April nih. Kalau kalian udah nonton juga Project Hail Mary, komen menurut kalian gimana filmnya. Dan kalau kalian belum nonton, langsung nonton nanti ya, tanggal 8 April di Indonesia tayang. Nonton di layar terbesar IMAX kalau bisa, tidak bisa dinego. IMAX, kalau nggak ada IMAX yang terbesar di kota kalian, oke? Sikat aja langsung. Baik kalau gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow media sosial Cinecrip dan join membership Cinecrip. Thank you banget yang udah join membership Cinecrip ya sampai detik ini. Berkat kalian kami masih bisa bikin konten review film. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di film-film IMAX yang megah selanjutnya. Project Hail Mary 2, anjing, enggak usah. Ini udah perfect endingnya gue suka banget. Oke, bye-bye.